Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kali ini, pada kesempatan ini, dengan saya sedikit memberikan gambaran ataupun membahas terkait jaringan saraf tiroan. Di sini saya akan sedikit memberikan penggambaran dari segi teorinya, apa sih itu jaringan saraf tiroan, bagaimana sih gambaran-gambarannya. Kemudian saya sedikit mengimplementasikannya ataupun mendemonstrasikan hasil implementasi dari jaringan saraf tiroan ini. Di situ ada gambarannya nanti bagaimana salah satu bentuk implementasinya terkait jaringan saraf tiroan ini. Baik, langsung saja untuk efisiensi waktu. Yang pertama, jaringan saraf tiroan sering dipakai oleh beberapa orang dengan penyebutan beberapa istilah. Pertama, yang umum dari kita oleh orang-orang Indonesia, ini jaringan saraf tiroan atau biasa disingkat JST. Ada juga beberapa orang yang memakai istilah artificial neural network yang disingkat dengan ANN. Ada juga yang memakai istilah simulated neural network yang disingkat dengan SNN. Ada juga yang memilih dengan ataupun menyebutnya dengan neural network atau NN. Yakni ini hanyalah penyebutan istilah ya, tapi dia hanya merujuk ke suatu hal yang sama, esensi yang sama, yakni sebuah sistem yang menirukan cara kerja dari jaringan saraf manusia. Nah, JST ini atau jaringan saraf tiroan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia. Nah, cara kerja dari otak manusia digunakan untuk apa? Nah, di sini dia menggunakannya untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan melakukan sebuah proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Dia selalu berorientasi kepada bobot yang diberikannya. Kemudian jaringan saraf tiroan ini mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Dia belajar dengan data-data masa lalu yang pernah diinputkannya. Kemudian dari data masa lalu tersebut, kemudian dia dipelajari oleh jaringan saraf tiroan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan atau memberikan hasil pada data yang belum pernah dipelajari. Kemudian misalkan dia mendapatkan data baru, dia kemudian mempelajari data-data yang pernah ada, kemudian mengambil kesimpulan dengan data-data baru tersebut. Nah, JST ini kalau tidak salah dia ditemukan pertama kali oleh Miss Klotz dan Pitts. Kemudian jaringan saraf tiroan ini berkembang pesat dan banyak digunakan oleh banyak platform-platform. JST ini dia jaringan saraf tiroan ini dia bangunan dari deep learning. Apa sih deep learning itu? Deep learning bisa dikatakan bahwa salah satu tren metode yang saat ini sering digunakan dalam sebuah riset-riset. Kemudian seperti pemaparan tadi saya bahwa ini JST sebagai sistem yang mampu menirukan perilaku manusia ataupun mampu sebagai peniruan oleh saraf-saraf manusia. Umumnya sistem ini mempunyai ciri khas yang mampu menunjukkan kemampuan dalam hal yang pertama, dia bisa menyimpan informasi, dan selanjutnya dia menggunakan informasi yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan dan menarik kesimpulan. Dia kemudian pelajari informasi-informasi yang dimiliki dan melakukan penarikan kesimpulan. Kemudian dia seperti tadi yang gambaran saya berikan, dia bisa beradaptasi dengan sebuah keadaan baru dengan mempelajari informasi-informasi sebelumnya. Nah, meskipun ada berupa inputan-inputan baru, dia belajar dari inputan-inputan sebelumnya sehingga dia bisa mengambil kesimpulan di situ. Kemudian yang keempat, dia berkomunikasi dengan penggunanya. Seperti itu dia gambarannya. Kemudian dalam membentuk JST, dia disusun dengan arsitektur jaringan saraf tiroan seperti yang pada gambar. Pada sudut pandang layar monitor di sebelah kanan, di sini dia gambarannya jaringan saraf tiroan yang dimiliki oleh manusia, terdiri oleh beberapa istilah seperti dendrites,
nucleus, cell body, dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kiri dia arsitektur dalam bentuk jaringan saraf tiruan. Nah, seperti ini gambarannya, gambar arsitektur pada umumnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nah di sini pada jaringan saraf manusia, dendrites di sini dengan kiri, dendrites dia berfungsi untuk menerima input rangsangan dari sensor manusia. Di sini dia tempat saraf kita menerima input dari rangsangan sensor manusia, yaitu sensor dari indera penglihatan, indera dan lain sebagainya. Di sini dendrit dia bekerja untuk menginput rangsangan dari sensor. Kemudian nucleus apa? Dia sebagai yang mengolah inputan yang diterima di dendrit tadi, dia yang mengolahnya. Kemudian hasilnya kemudian keluar melalui action menuju input dendrit dari sel saraf tiruan yang lainnya. Nah, action yang mengeluarkannya kemudian dikelola lagi oleh saraf-saraf yang selanjutnya di sini. Seperti itu penggambarannya, bahwa ada di sini bagaimana bekerja pada jaringan saraf manusia. Kemudian, nah ini penggambaran tadi dari jaringan saraf tiruan. Nah, dendrit tadi ditirukan sebagai saluran inputan X1, X2, kemudian X3 sampai XM. Nah, M di sini dia diibaratkan sebagai jumlah total inputannya. Kemudian di sini W dia berfungsi sebagai bobot. Tapi saya kembali jelaskan, setiap input kemudian dia dikalikan dengan sebuah bilangan pembobot atau pengalih yang diberi dengan simbol W, W1, W2, W3, dan Wm. Nah, di sini media berfungsi sebagai bobot. Nah, di sini W berfungsi sebagai pembobot atau pengalih yang diberi dengan simbol W sampai simbol M. Sekali lagi, Wm adalah jumlah inputannya. Sedangkan nukleus tadi yang pada jaringan saraf manusia, nukleus tadi yang berfungsi sebagai pengolah inputannya. Di sini, sedangkan nukleus ditirukan sebagai sebuah pemproses data. Sini nukleus sebagai pemproses data input dari X1 sampai XM tadi, dari X1, X2, X3 sampai XM. Yang kemudian dikalikan dengan pembobotnya. Di sini dia pembobotnya W1, W2. Kan tadi inputan dikali dengan pembobotnya. Dan di situ nih nukleus sebagai pemproses datanya dari perkalian input dan pembobotannya. Kemudian dalam nukleus ada 3 proses yang umumnya terjadi di situ. Pertama, dia akan menjumlahkan hasil dari perkalian input dengan bobot masing-masing. Pertama-tama input kemudian dikalikan dengan pembobotnya masing-masing, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan. Di situ prosesnya di nukleus di bagian tengah sini. Kemudian proses yang kedua, dia menambahkan sebuah bilangan atau yang disebut dengan di sini bias. Jika hasil total penjumlahan input dan perkalian, hasilnya tadi dari input dan pembobotnya tidak ada atau sama dengan 0, dia ditambahkan dengan sebuah angka bias. Di sini ada angka bias. Di situ jalurnya. Kemudian proses yang ketiga dilakukan nukleus tiruannya adalah melakukan proses aktivasi, yaitu membuka output jika outputnya memenuhi syarat tertentu. Dia akan menghasilkan output ketika dia memenuhi syarat tertentu. Syarat tertentunya nanti ditentukan di bagian sini. Kemudian dia menghasilkan sebuah output ketika memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian selanjutnya, umumnya di GST ada 3 layer. Dia kemudian terbagi menjadi 3 layer, yakni layer yang pertama input layer yang disimbolkan dengan beberapa lingkaran biru di sebelah kiri, kemudian yang di tengah hidden layer yang disimbolkan dengan lingkaran warna ungu, kemudian yang output layer disimbolkan dengan warna orange, lingkaran warna orange. Nah,
hidden layer dia berada di antara input dan output layer. Di sini di hidden layer dia terdiri dari lebih dari satu layer yang akan memproses nanti inputan data yang berasal dari input layer. Nah, input layer dia berisi di sini dia tempat kita menginputkan sebuah data yang kemudian nanti yang akan diproses, dan di output layer dia yang akan memprediksi ataupun memberikan keluaran berupa hasil dari inputan yang dimasukkan oleh input layer yang telah diproses di dalam hidden layer. Ini proses sistematikanya. Baik, langsung saja kita demokan bahwa pendemonstrasian pada jaringan saraf tiroid ini kita akan mencoba memprediksi jenis bunga dengan parameter inputan tertentu, bahwa dengan memasukkan inputan berupa seperti ini dia akan menghasilkan output jenis bunga seperti ini. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Di sini scriptnya ada beberapa library yang kemudian dibutuhkan seperti pandas, sklearn, dan lain sebagainya. Di sini stwrite fungsinya dia akan menampilkan sebuah teks nanti yang akan muncul. Kemudian karena basisnya pada implementasi ini kita akan memprediksi jenis bunga dengan parameter inputan tertentu. Jadi ada sebuah gambar nanti yang akan menjelaskan bahwa sedikit memberikan gambaran bahwa ini jenis bunga ini dan seterusnya. Ada gambar nanti yang akan muncul. Kemudian di inputan di bagian set bar feedernya ada beberapa parameter inputan nanti yang kita akan masukkan yang berupa panjang sepal sebuah bunga, lebar sepal, panjang petal, lebar petal. Nah, di bagian inputan ini nanti yang akan kita gunakan untuk datanya diproses, kemudian diprediksi bahwa dia masuk golongan ataupun kategori bunga apa dengan parameter inputan yang dimasukkan. Dengan beberapa parameter inputan di sini, yakni panjang, lebar, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nanti muncul pelabelan kelas dengan nomor indeks. Di sini nanti ada ditampilkan misalkan pelabelan dari angka 0 dia jenis bunga ini, angka 1 dia dengan nama jenis bunga ini, dan seterusnya. Kemudian yang di outputnya dia akan memprediksi dari inputan yang dimasukkan. Kemudian yang selanjutnya dia diberikan probabilitas hasil prediksi klasifikasi. Dia akan menampilkan seberapa probabilitas dari setiap jenis bunga yang akan berdasarkan hasil inputan. Dia akan menampilkan bagian dari probabilitas yang memiliki paling besar, kemudian yang paling kecil, sehingga muncullah hasil dari prediksi yang memiliki probabilitas paling tinggi. Kurang lebih seperti ini penjelasannya. Selanjutnya kita coba jalankan dari script ini. Kita kelas, coba kita buka ulang. Filenya saya simpan di bagian C, kemudian user, administrator, kemudian dia berada di file system. Jadi sini, ini nanti file yang akan kita jalankan dengan nama file bunga_iris. Kita coba jalankan. Kebetulan kita sudah masuk ke dalam folder administrator yang berada di directory user dan berada di drive C. Sedangkan kita masuk ke folder sister. Perintah di sister sudah masuk. Langkah selanjutnya kita ifkan environment-nya. Perintah np script active activate. Nah, sudah aktif.
Nah, kita jalankan file tadi dengan perintah streamlit run sama file bunga underscore iris.fish. Kita jalankan, otomatis dia akan terdirect ke browser Anda. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ada beberapa bagian yang muncul pada implementasi kali ini. Ada kemudian parameter inputan yang berada di sebelah kiri, tempat kita menginputkan data-datanya nanti yang akan diproses sehingga menghasilkan output. Kemudian ada judulnya, dan ada gambar yang memberikan gambaran kepada kita terkait jenis bunga yang akan kita prediksi. Ada bunga iris versicolor, setosa, dan virginica. Dan di sini parameter inputannya, apa yang diinputkan di set bar akan muncul nanti di sini, akan menyesuaikan secara otomatis di sini. Tadi ada pelabelannya bahwa angka 0 dilabeli pelabelan angka 0 yakni dengan nama bunga setosa, pelabelan angka 1 dengan bunga versicolor, dan seterusnya. Dan di sini nanti ada hasil prediksinya berdasarkan hasil probabilitas paling tinggi dari ketiga jenis bunga. Langsung saja kita coba. Nanti prediksi di sini dia akan mengambil prediksi yang memiliki probabilitas paling tinggi dari ketiga jenis bunga yang akan prediksi. Akan kita gunakan panjang sepal 7, lebar sepal 4, panjang petal ada 5, lebar petal ada 2. Nah, ini parameter inputannya akan menyesuaikan. Kemudian ini pelebalannya. Kemudian dilihat pada probabilitasnya bahwa pelebalan paling tinggi dengan prediksi dengan probabilitas 0,7 yakni pelebalan dari angka 1 yakni versicolor, sehingga muncullah output hasil dari inputan ini dengan prediksinya yakni jenis bunga versicolor. Misalkan kita ubah secara random lagi, jadi berubah. Nah, setelah kita ubah, probabilitas yang paling tinggi sekarang berganti di bagian belum berubah. Nah, tadi sebelum kita lakukan perubahan inputan, parameter yang paling tinggi ada di label angka 1 yakni versicolor, tapi setelah kita ubah, pelebalan yang paling tinggi sekarang adalah pelebalan dari angka 2 yakni virginica, sehingga muncullah prediksi bahwa dengan inputan panjang sepal sekian, lebar sepal sekian, panjang petal sekian, dan lebar petal sekian, probabilitas paling tinggi untuk memprediksi jenis bunga yakni dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa jaringan saraf tier 1 dia adalah sebuah sistem yang terinspirasi ataupun dia mengambil dari cara kerja dari sistem saraf manusia itu sendiri. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.